Bicara mengenai tempat mistis di Jakarta, salah satu yang tidak boleh dilewatkan adalah Menara Saidah. Gedung ini sudah dibiarkan kosong tak berpenghuni sejak 2009 silam. Berada di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Menara Saidah merupakan sebuah gedung tinggi yang tampak mewah bergaya Romawi, lengkap dengan patung Julius Caesar. Pada tahun 2001, Menara Saidah diresmikan untuk sebuah kantor bisnis dan ditempati oleh banyak pebisnis kala itu. Bahkan, hampir seluruh lantai terisi penuh oleh berbagai jenis usaha. Namun sejak tahun 2007, satu persatu dari mereka pindah dan meninggalkan Menara Saidah. Akhirnya, pada tahun 2009, gedung mewah ini ditutup. Dari beberapa kabar yang beredar, para pemilik perusahaan mulai meninggalkan gedung mewah ini karena konstruksi gedungnya yang miring. Mereka takut jika gedung ini akan roboh sewaktu-waktu. Tapi banyak yang mengatakan ada alasan selain karena konstruksinya yang miring, yaitu karena banyaknya cerita mistis yang beredar tentang gedung ini. Konon, gedung mewah ini dibangun di atas tanah kuburan dan beberapa jenazahnya belum sempat dipindahkan. Banyak sekali kisah seram dari gedung mewah ini yang akan membuat bulu kuduk merinding. Bahkan cerita mistis ini sudah menjadi urban legend di kalangan warga Jakarta. Berikut beberapa kisah mistis dari Menara Saidah dari beberapa sumber yang kami rangkum. Yang pertama, sosok penunggu lift. Menara ini memang terkenal dengan liftnya yang lambat meski sudah beberapa kali direparasi. Konon katanya, yang membuat liftnya lambat adalah karena adanya sosok makhluk gaib penunggu lift tersebut. Saat gedung ini mulai ditinggalkan, lift kerap kali menunjukkan status kelebihan muatan, padahal hanya dinaiki oleh beberapa orang saja. Salah seorang karyawan juga mengaku pernah mengalami hal yang janggal dari lift gedung ini. Saat karyawan tersebut mencoba ke sebuah lantai menggunakan lift, anehnya lift tak kunjung menutup dan lampunya malah meredup. Dia kemudian memutuskan untuk menggunakan tangga darurat, namun ketika ia tiba di lantai yang dia tuju, tiba-tiba pintu lift terbuka seolah mengundang dia untuk masuk. Padahal, tadi lift ini tidak merespon saat ia hendak menaikinya. Yang kedua, hantu wanita berbaju merah. Konon, hantu wanita berbaju merah ini adalah sosok penunggu lantai 3 gedung ini. Hantu ini juga merupakan salah satu yang paling terkenal karena ia sering menampakkan diri dan berbuat usil. Kala itu, ketika gedung ini sudah mulai ditinggalkan, seorang satpam dimintai tolong oleh wanita berbaju merah untuk mengantarkannya ke lantai 14. Padahal, katanya lantai 14 sudah kosong karena tidak ada lagi yang menyewa. Namun, sang satpam tetap mengantarkannya menggunakan lift. Setibanya di lantai 14, sebelum lift terbuka, tiba-tiba wanita itu menghilang begitu saja. Sang satpam pun pingsan dan ditemukan oleh satpam lainnya. Yang ketiga, keranda mayat. Sudah lama terbengkalai, lokasi gedung ini kerap dijadikan sebagai lokasi uji nyali. Kala itu, ada sekelompok remaja yang penasaran dengan gedung mewah ini. Saat mereka tiba di lantai 3, salah satu dari mereka menemukan keranda mayat yang muncul di depan lift saat pintunya terbuka. Selain itu, mereka juga melihat bayangan wanita yang berlalu begitu cepat tak jauh dari lokasi keranda mayat. Konon keranda mayat ini sering menampakkan diri dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Keranda mayat ini dipercaya berasal dari akibat adanya beberapa orang yang mencari ilmu hitam di dalam gedung mewah tersebut. Keempat, hantu basement. Konon hantu penunggu gedung mewah ini kerap kali usil dan mengganggu siapa saja yang berada di area basement. Bukan hanya mengeluarkan suara minta tolong, ia bahkan tak segan untuk melakukan kontak fisik dengan manusia seperti menyentuh dan mencolek. Kelima, interview gaib. Sebuah undangan interview kerja pernah diterima oleh calon kandidat untuk hadir di lantai 13. Padahal di tahun itu, lantai menara hanya sampai 12B saja. Saat itu ia masuk ke gedung tanpa bertanya ke satpam. Ia masuk ke ruangan yang ia yakini sebagai lantai 13 karena di dalamnya ada cleaning service dan beberapa pegawai lainnya. Sayangnya, setelah menunggu 3 jam lamanya, HRD yang hendak menginterviewnya tak kunjung datang. Karena sudah lelah menunggu, ia akhirnya keluar kantor dan menoleh kembali ke arah dalam ruangan. Betapa terkejutnya dia, kantor tersebut ternyata kosong dan tak berpenghuni. Itulah 5 kisah mistis tentang Menara Saidah yang terletak di Jakarta Selatan. Apakah kamu juga punya pengalaman horor tentang tempat ini?